Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang sikap mandiri, sikap percaya diri, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Muhammad SAW menyukai orang yang mandiri, yaitu melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri, artinya tidak menggantungkan bantuan orang lain. Jika bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi pemalas. Allah telah menganugerahkan tenaga dan pikiran. Kita harus menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharap orang lain membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Sikap bergantung menyebabkan orang menjadi pemalas. Nah, apakah kamu termasuk orang yang pemalas? Semoga bukan ya, sayang. Untuk selanjutnya, menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Mulailah mengerjakan tugas sendiri, memakai pakaian, mengikatkan tali sepatu, dan menyiapkan makan dilakukan sendiri. Kamu boleh meminta bantuan jika tidak dapat melakukannya. Nah, agar kamu memiliki sikap mandiri, perhatikanlah hal-hal di bawah ini. Membuat jadwal kegiatanmu sendiri setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Mempersiapkan keperluan sendiri, misalnya mandi, memakai baju, memakai sepatu, mengambil sarapan, dan mencuci piring sendiri. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Pakaian yang kotor harus ditaruh di tempatnya. Sepatu diletakkan di rak sepatu. Buku-buku ditata rapi. Jangan ada buku-buku yang berserakan di meja belajar. Oke? Selanjutnya, tanda-tanda orang mandiri. Apakah kamu termasuk anak mandiri? Orang mandiri memiliki sikap sebagai berikut. Yaitu rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Tidak suka bergantung kepada orang lain. Semua dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Menunda pekerjaan adalah bukti kemalasan. Pandai mengatur waktu. Waktu harus digunakan sebaik-baiknya, seperti waktu belajar, bermain, sholat, membaca Al-Quran. Semua dilakukan sesuai waktunya. Selanjutnya, sikap percaya diri. Sikap mandiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri artinya meyakini kemampuan diri sendiri. Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang harus disyukuri.
Kelebihan harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita kaya, kita harus membantu orang yang miskin. Kelebihan yang kita miliki harus menjadikan kita percaya diri. Akan tetapi, hal itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan suka meremehkan orang lain. Di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan kita. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Kekurangan itu dapat berupa kurang harta benda, kurang pandai, kurang tampan, kurang tinggi perawakannya, dan lain sebagainya. Kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas. Jangan sampai kekurangan itu membuat kita rendah diri. Rendah diri bukanlah sikap terpuji. Rendah diri membuat seseorang mudah putus asa. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap percaya diri? Percaya diri sangat penting untuk kita miliki. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri? Berikut ini beberapa cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yakin dengan kemampuan sendiri. Sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Tidak putus asa ketika menerima kegagalan. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Selalu berdoa dan mohon petunjuk kepada Allah. Tanda-tanda orang yang percaya diri. Apakah kamu termasuk orang yang percaya diri? Nah, ini dia berikut tanda-tanda orang yang memiliki sikap percaya diri. Yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Tidak minder dengan teman atau orang lain. Tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu. Memiliki pendirian yang kuat. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Hadis di atas mengajarkan kepada kita tentang kemudian apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia dan kapan manusia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Demikian juga sebaliknya. Jika ucapan dan perbuatan kita buruk, jelek, akibat yang ditimbulkan juga buruk dan jelek. Apa saja tanggung jawabmu? Tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah. Tanggung jawab seorang siswa adalah belajar. Tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Dan masih ada banyak tanggung jawab lainnya. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kamu pasti ingin memiliki sikap tanggung jawab. Mulailah memiliki sikap tersebut dengan cara-cara berikut ini. Yaitu yang pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Kamu harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Lakukan sesuatu yang membawa manfaat.
Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu dengan baik. Allah hanya memberi pahala pada perbuatan yang baik. Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima. Yang ketiga, menjauhi sifat pemalas. Pemalas adalah perbuatan yang disukai setan. Sifat malas menjauhkan kita dari rezeki dan teman. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu harus dengan senang hati, agar ringan ketika melakukannya. Semakin kamu ikhlas mengerjakannya, maka semakin ringan dan cepat selesainya. Untuk selanjutnya, tugas pertama yaitu kalian lihat buku paket agama, aktivitas Islami halaman 40. Dan untuk tugas yang kedua, kalian lihat buku paket agama, aktivitas Islami halaman 44. Nanti anak-anak kerjakan halaman tersebut, 2 tugas tersebut. Jika sudah selesai, kalian boleh kirim tugas kalian ke Bu Guru. Baik anak-anak, terima kasih. Cukup sekian hari ini.